siang Pak Muhammad Joni SHMH. Selamat siang. Ya, Prof. Johansyah Marjuki, spesialis bedah plastik. Selamat siang, Prof. Ya, baik Pak Jody. Ini jalannya persidangan yang keempat ya. Tanggal kebetulan sama ini 5 November ya. Nggak jauh beda dengan tanggal. Gimana nih perjalanan sidang tadi? Silakan Pak Joni. Ya, saya hari ini mendampingi Profesor Dr. Johansyah Marjuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, subspesialis rekonstruksi lanjutan. Beliau sebagai pemohon dalam perkara pengujian terhadap kolegium dan disiplin profesi, etika dan disiplin profesi di dalam Undang-Undang Kesehatan dalam perkara nomor 111 tahun 2024. Ini adalah sidang yang keempat, dan pada sidang hari ini kita sudah mendengarkan keterangan dari DPR RI yang sudah dibacakan, dan juga keterangan dari kedua pihak terkait. Hari ini juga sudah disahkan di Ketuk Palu ada pihak terkait yang lain yang baru, yaitu Kolegium Akupunktur Indonesia dan Kolegium Bedah Saraf yang sudah disahkan sebagai pihak terkait. Dan dengan demikian kedua pihak terkait itu dilindungi oleh konstitusi untuk tetap bisa maju sebagai pihak terkait dan memberikan keterangannya. Jadi tidak usah ragu-ragu, tetap bisa berkiprah di dalam Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang tadi, DPR memberikan keterangan sangat menggelitik yang pada beberapa hal menyebutkan bahwa lembaga seperti konsil maupun kolegium adalah lembaga negara independen, dan saya kira itu pernyataan yang jujur, karena sejatinya kolegium dulu ada namanya Kolegium Indonesia, itu adalah lembaga negara independen, lembaga negara tambahan yang dalam rangka untuk memfasilitasi lalu lintas demokrasi konstitusional. Dan itu yang kemudian sekarang menjadi soal, karena kolegium begitu juga konsil tidak lagi berada sebagai lembaga independen, karena dia dibentuk kemudian diseleksi oleh pemerintah, oleh Menteri Kesehatan. Kita punya fakta, kita punya bukti bahwa lembaga-lembaga itu, apakah itu Kolegium Kesehatan, Tenaga Kesehatan Indonesia sekarang, dan juga kolegium, majelis kolegium yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dengan panitia seleksinya, dan juga majelis disiplin profesi yang ada, walaupun mengaku-ngaku sebagai label dalam normanya independen, tetapi tidak independen. Mengapa ya? Karena dibentuk oleh kekuasaan yang namanya eksekutif. Dan yang ingin juga kami konfirmasikan dan ingin juga kami sampaikan nanti sebagai keterangan, baik itu di dalam keterangan saksi maupun di dalam bukti, nanti kami akan tunjukkan bukti bahwa ada unsur dari panitia seleksi yang mestinya menseleksi nama-nama dan orang menjadi kolegium, menjadi konsil, jadi majelis disiplin profesi, malah dipilih menjadi yang dipilih. Bagaimana mungkin tim seleksi kemudian memenangkan tim seleksi itu sendiri untuk dipilih menjadi. Izin Pak Joni, itu panitia seleksi apa ya? Itu panitia seleksi tentang konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil Kesehatan ya? Ya, kolegium dan MDP. Kolegium Kesehatan dan juga majelis disiplin profesi. Saya kira adalah tidak logik dan ya keliru, dan itu adalah tidak masuk akal apabila tim seleksi yang terpilih adalah dirinya sendiri. Itu soal. Yang kedua juga kita mendapat informasi dan keterangan yang terbaru bahwa ada surat edaran dari Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, menggunakan kop surat Kementerian Hukum dan HAM, tanggalnya tanggal 30 Oktober
2024 yang mestinya tidak ada lagi Kementerian Hukum dan HAM karena sudah berubah menjadi Kementerian Hukum, yang menulis surat edaran yang meminta agar perhimpunan-perhimpunan yang eksis, yang legal, yang mempunyai legal standing, yang mempunyai kedudukan hukum yang sah, diakui oleh negara, oleh pemerintah, untuk mengeluarkan kolegium-kolegium yang ada pada perhimpunan dengan tenggat waktu yang hemat saya terlalu gegabah, itu 14 hari setelah surat edaran ini. Apa wewenang pihak yang mengaku sebagai Dirjen AHU meminta agar perhimpunan mengeluarkan lembaga yang sah, yang konstitusional, yaitu kolegium? Tidak ada landasan hukum, landasan etik, landasan good governance-nya. Apalagi itu kalau kita uji dengan etika moral bernegara, mengeluarkan lembaga yang merupakan urusan internal badan privat, yaitu perhimpunan. Pemerintah dalam hal ini Dirjen AHU telah melakukan perbuatan melawan hukum pemerintahan on dramatic overhead yang meminta dalam jangka waktu 14 hari agar kolegium dikeluarkan dari perhimpunan. Saya kira itu punya implikasi hukum yang sangat luas, dan kami mengingatkan dan mencadangkan hal ini tidak menjadi soal yang berhenti dan tidak hal yang sederhana. Ini harus menjadi langkah hukum dari masyarakat kedokteran, kesehatan Indonesia, kolegium dan juga perhimpunan, bahwa tidak boleh terjadi memaksakan kehendak meminta agar perhimpunan mengeluarkan kolegium dari organisasinya, yang itu adalah keputusan dari mandat tertinggi, yaitu Kongres, yaitu Musyawarah Nasional, dan itu disahkan dengan keputusan administrasi hukum umum, dan karena itu punya kekuatan hukum yang legal, dan sama sekali sampai hari ini tidak ada keputusan pejabat administrasi negara yang menyatakan tidak sah kolegium dalam satu kesatuan dari profesi. Dan perlu kami sampaikan dan penting dihalu-halukan bahwa kolegium itu adalah bagian daripada profesi yang menjaga ilmu, dan itu yang menjadi tindakan yang semena-mena karena telah melakukan perbuatan melampaui wewenangnya. Bagi masyarakat luas, publik, apa kerugiannya? Ya jelas rugi, karena yang namanya ilmu kedokteran itu akan terjaga hanya dengan pengampunya, yaitu kolegium. Dan kaidah ilmiahnya, ketika kaidah ilmiah, lembaga ilmiah pengampunya tidak lagi independen, tidak lagi terjamin dalam hal kebenaran ilmiah, evidence based medicine, dia tidak lagi independen, maka dampaknya bukan hanya kepada ilmu yang akan diintervensi dengan non ilmu pengetahuan, tetapi merugikan masyarakat. Kecerdasan bangsa akan terkungkung dengan mekanisme intervensi, dan itu bukan cuma keputusan, tetapi ada di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pasal 707 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, apabila kolegium membuat keputusan yang berbeda dengan kebijakan Menteri Kesehatan, maka Menteri Kesehatan berwenang untuk mengoreksinya, berwenang untuk mengubahnya. Ini adalah hal yang paling fundamental, merugikan ilmu pengetahuan, intervensi, dan menihilkan dependensi dari kolegium itu sendiri. Ini merugikan masyarakat, bukan cuma merugikan kolegium selaku pengampu ilmu, tapi juga merugikan ilmu pengetahuan yang merupakan tumpuan paling terdepan melindungi masyarakat atas hak kesehatannya, atas hak layanan kesehatannya, atas ilmu pengetahuan kedokteran yang benar-benar ilmu, bukan selain daripada itu. Itu yang ingin kita tegakkan, karena itu penting bagi publik. Ini bukan hanya ingin menegakkan
eksistensi institusional kelembagaan kolegium, tapi ingin menegakkan perlindungan masyarakat agar mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmiah, ilmu yang benar-benar sesuai dengan kaidah ilmiah yang independen dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dengan demikian ilmu pengetahuan terjaga, demokrasi juga terjaga, hukum ditegakkan, tidak dengan semena-mena. Itu yang sedang kita perjuangkan. Ini bukan hanya eksklusivitas daripada profesi kedokteran atau kesehatan. Inilah untuk menegakkan ilmu pengetahuan, perlindungan rakyat, untuk masyarakat dari pelayanan kesehatan, dari ilmu kedokteran yang sebenarnya ilmu dengan kaidah ilmiah yang independen. Dan itulah esensinya mengapa Profesor Dr. Johan Syah Marzuki di sebelah saya, klien saya, tampil di Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kebenaran ilmiah itu sendiri. Saya minta komentar Prof. Johan Syah tentang hal ini, kira-kira bisa menambahkan pandangan tadi kepada publik. Ya, saya melihat bahwa keterangan dari DPR itu masih belum bisa membedakan secara tegas apakah itu ilmu kedokteran, apakah itu profesi kedokteran. Karena sebenarnya materi yang kita mohonkan itu adalah materi ilmu kedokteran dan pengampunya kolegium yang mengampu ilmu kedokteran, bukan profesi kedokteran. Itu bukan objek kita. Ya? Jadi profesi kedokteran itu misalnya mengobati orang, bagaimana mengobati orang, mengobati pasien, ada kaitannya dengan pasien. Kalau ilmu kedokteran tidak ada kaitannya dengan pasien, mereka mungkin masih kacau mereka ya, sehingga ini dicampur adukkan. Itu dulu. Terima kasih. Ya. Prof, satu pertanyaan, Prof. Ya. Ini kan tadi DPR mengungkapkan bahwa ada kepentingan daripada pemerintah untuk mengatur semuanya, menurut termasuk kolegium. Menurut pendapat Prof, bagaimana? Saya setuju pemerintah mengatur, tapi bukan dalam bidang ilmunya, tapi dalam bidang profesinya. Nah, justru itu, Prof. Izin, tadi juga disinggung bahwa sudah ada Dirjen AHU yang disebutkan oleh Pak Jody dalam meminta partisipasi kolegium yang existing. Menurut pendapat Prof bagaimana? Ya, itu tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Karena itu mengapa hal itu terjadi? Karena memang undang-undang induknya dari surat edaran itu, dari PP yang juga dibuat, PP 28 berinduk pada Undang-Undang 1723. Undang-Undang 1223 itu menurut hemat saya salah, ya, karena dia intervensi terlalu banyak ke dalam ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu tidak bisa diintervensi, tidak boleh dengan diintervensi kekuasaan. Itu menimbulkan suatu konflik of interest, ya, kemudian menjadikan bias. Jadi hal-hal yang seperti itu terjadi dengan Undang-Undang 17 nomor 23. Kalau undang-undang itu sendiri sudah salah, maka peraturan turunan dan SK atau apapun yang bersumber dari induk yang salah akan menjadi kesalahan yang lebih panjang dan lebih banyak. Pemilihan ketua-ketua kolegium kan sudah terbuka, Prof, tadi dikatakan oleh DPR. Bagaimana tanggapan Prof? Ini pemilihan ketua kolegium itu adalah ketua dari suatu pengampu ilmu. Jadi tidak bisa dibuat dengan cara voting secara umum terbuka. Seperti itu kolegium idol ya, Prof. Dipilih di antara para pengampu ilmu itu, yang mereka-mereka yang memang betul-betul expert, ya, betul-betul bisa dianggap sebagai cukup, ya, dianggap cukup untuk mewakili keilmuannya. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi ketua kolegium. Lebih pada internal perhimpunan kolegiumnya sendiri ya, Prof. Ya, harus di dalam itu. Karena memang sifatnya profesionalisme dan kemampuan ilmiah, ya, bukan disenangi, bukan yang disukai. Ya, karena itu cocok kalau itu diberi gelar sebagai
Kolegium Idol. Kolegium Idol ya, seperti Idol. Iya, iya. Yang hanya gara-gara senang-senang itu saja memilih, gara-gara senang, bukan ya. Tapi betul-betul karena kemampuan ilmiahnya. Iya. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Johansyah juga Pak Joni. Jadi sampai jumpa tanggal 25 November. Oh ya Prof, sebagai pihak pemohon, harapan Prof terhadap 2 kolegium yang dipanggil tadi bagaimana Prof? Sebentar saja. Ya, silakan. Saya akan memberikan. Ya Prof, silakan. Jadi dengan adanya kolegium Badasyaraf dan kolegium akupunktur itu bergabung untuk masuk sebagai kelompok terkait, itu menurut saya mengembirakan, ya, karena memberi kesan kepada mahkamah dan umum dan khalayak ramai bahwa ini memang perjuangan yang bermanfaat bagi kolegium dan kedokteran. Ya, oke, Pak Joni. Saya mau tambahkan sedikit. Ya, silakan. Jadi ini kabar gembira yang harus kita sebarkan, bahwa Mahkamah Konstitusi tetap mengakui eksistensi legalitas dari kolegium existing yang ada yang di organisasi profesi kedokteran ada 38 kolegium existing, dan hari ini sesuai dengan permohonan dari kolegium akupunktur dan kolegium bedah saraf itu menjadi fakta bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui, menghormati, melindungi hak konstitusional dari kolegium untuk bisa melakukan mandat-mandat konstitusionalnya, termasuk sebagai pihak terkait. Oleh karena itu, langkah putusan penerimaan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 kolegium, mungkin lebih lagi nanti, itu adalah sebuah kemenangan konstitusional, kemenangan kecil dari mempertahankan eksistensi, fungsi, dan legitimasi kolegium yang punya hak untuk muncul di Mahkamah Konstitusi, dan itu patut diberikan apresiasi tinggi kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, dengan kabar baik hari ini, itu adalah bukti bahwa kalaupun menggunakan pasal 451 Undang-Undang Kesehatan, pemerintah tidak boleh melakukan tindakan positif aktif menghilangkan eksistensi kolegium dalam perhimpunan atau organisasi profesi, karena tidak ada mandat dalam undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan penghilangan kolegium dari perhimpunan profesi kedokteran. Yang ada, kalaupun itu ada dan kita masih mengakui pasal 451, tidak diakui, dan itu adalah tindakan diam, itu adalah tindakan yang bukan aktif, tapi tindakan tidak aktif atau pasif, tidak mengakui saja. Bukan tindakan aktif, agresif, sebagaimana surat edaran dari Ditjen AHU yang menggunakan kop surat Kementerian Hukum dan HAM yang meminta agar perhimpunan-perhimpunan kedokteran yang ada mengeluarkan kolegium dari organisasinya, bahkan dengan jangka waktu saya lihat itu adalah ancaman 14 hari, dengan ancaman kewenangannya akan memblokir atau tidak mengakseskan perhimpunan ke dalam sistem administrasi umum. Itu adalah tindakan aktif, agresif yang tidak ada dasarnya kalaupun digunakan pasal 451 itu sendiri. Dan dengan dalil itu, maka itu adalah perbuatan melawan hukum aparatur pemerintah on dramatic overheads that yang mempunyai implikasi hukum dan harus tegakkan hak-hak hukum, hak-hak konstitusional. Dan saya kira dengan kabar baik ini, maka kolegium-kolegium existing yang ada jumlahnya puluhan, 30-an lebih, 38 kolegium kedokteran dan juga kolegium pada disiplin yang lain, katakanlah bidan, katakanlah perawat, katakanlah apoteker,
katakanlah dokter gigi juga punya kolegium yang dengan kabar dari MK hari ini tetap punya eksistensi hukum hak konstitusional untuk bertindak di depan pengadilan tertinggi dalam sistem kekuasaan kehakiman kita, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ini kabar baik. Mari kolegium existing tetap solid, kompak, tabah berjuang mempertahankan hak konstitusionalnya dengan mendukung permohonan yang diajukan Profesor Dr. Hansah Marjuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, untuk memperjuangkan hak konstitusional kita, hak hukum, hak konstitusi, hak atas tegaknya ilmu pengetahuan, hak atas tegaknya fungsi kolegium yang menjaga ilmu kedokteran dalam rangka adanya ilmu pengetahuan yang benar-benar ilmu tanpa intervensi demi perlindungan pasien dan rakyat Indonesia, demi kesehatan rakyat Indonesia. Kesehatan rakyat dipelihara negara, itu mandat konstitusi kita. Ya. Terima kasih. Jadi untuk OP yang lain juga diharapkan bisa bergabung ya? Iya tentu, Pak. tidak ada halangan. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusannya, persetujuannya untuk pihak terkait, dalam hal ini kolegium sebagai pihak terkait. Itu adalah pengakuan yang punya nilai hukum yang tinggi. Hak konstitusional kolegium existing itu diakui dan pantas, wajar dan patut, malah harus kolegium yang dengan pasal 451 tidak diakui lagi legitimasi eksistensinya, bukan cuma satu tapi seluruhnya bagaikan genosida dalam tanda kutip terhadap kolegium, untuk berbondong-bondong memperjuangkan haknya sebagai bagian daripada upaya membudayakan konstitusionalisme, menegakkan demokrasi konstitusional, menegakkan negara hukum demokratis yang dijamin pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan itu adalah bagian daripada demokrasi konstitusional dalam rangka menjaga kolegium, menjaga demokrasi. Ya. Bagaimana mungkin kolegium biasa